Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang beribadah. Kita bersyukur bahwa hari ini masih ada pertolongan Tuhan bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita di dalam ibadah pagi hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin, amin, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini ada satu kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, bahkan Dia limpahkan rahmat-Nya setiap hari baru bagi hidup kita. Mari kita bersorak-sorai meninggikan namanya dengan syukur. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi kami nikmati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian
sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami. Pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sukacita Tuhan dilimpahkan bagi kita. Haleluya. Allah kita sungguh baik. Dia yang terus-menerus menyertai kita. Dalam hidup kita tidak pernah kita ditinggalkannya. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka untuk kita boleh menerima kebenaran firman-Nya. Akhirnya Roh Kudus boleh mengajar kita. Hari demi hari hidup di dalam kendali Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu ya Tuhan kami. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setiamu bagi kami ya Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setiamu ya Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. kami muliakan
sepanjang waktu hidup. Pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, Sungguh besar anugerah-Mu. agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur. Sekali lagi kami mengucapkan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur ya Tuhan kami. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, terangi dan cerahkan hati dan hidup kami, tak kala kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Baik hamba yang menyampaikan dan jemaat yang mendengarkan, sama-sama kami menjadikan firman Tuhan ini sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami masing-masing. Kini hati dan hidup kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema pembuka di bulan Mei ini yang biasanya kita jadikan sebagai bulan misi. Tema pembuka di dalam bulan misi ini adalah kasih Allah bagi dunia. Dan ayat firman Tuhan yang akan kita dasari khotbah hari ini adalah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam terjemahan lain, yaitu firman Allah yang hidup, ayat ini berbunyi demikian. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Boleh dikatakan bahwa ayat ini adalah intisari dari keseluruhan Alkitab di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Ini adalah intisari dari Alkitab.
Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Kenapa? Karena kekayaan yang terkandung di dalam ayat ini, saudara. Bagaimana tidak dikatakan sangat kaya? Coba kita bayangkan bagaimana atau siapa yang mengasihi dunia ini. Saudara, yang mengasihi dunia ini adalah Allah. Ya, Allah, saudara. Adakah subjek di dalam hidup ini, di dalam dunia ini yang bisa menandingi Allah? Tidak ada, saudara. Adakah yang menandingi kasih seperti kasih Allah? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Adakah yang lebih besar daripada Allah? Tidak ada. Allah adalah yang maha. Dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha esa, dan dia maha kasih. Apa artinya? Artinya ialah karena ia maha tahu, maka kasihnya adalah kasih yang sangat berkuasa untuk mengubahkan siapa saja yang menerima kasihnya. Dan karena ia adalah Allah yang maha tahu, maka ia tahu dan tidak ada yang tersembunyi orang-orang yang mengasihi dia. Karena dia adalah Allah yang maha hadir, maka kasihnya adalah kasih yang menembus batas-batas ruang dan waktu. Karena dia adalah Allah yang maha esa, maka hanya kasihnya yang terbesar dan satu-satunya yang paling bisa untuk memuaskan dunia dan isi yang ada di dalamnya, termasuk saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang terbesar dan satu-satunya yang bisa memuaskan tersebut sangat cukup untuk bisa menjangkau seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita bicara tentang dunia, di dalam ayat ini bisa saja bahwa itu berarti bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Kalau kita bicara tentang dunia yang dikasihi oleh Allah Bapa, dunia itu juga bisa berarti semua manusia yang ada di dalamnya. Dan secara spesifik, saudara, ketika kita bicara tentang dunia, maka dunia itu bicara tentang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah objek kasih Allah. Dunia yang kini sakit, dunia yang kini rusak, tetapi masih tetap dikasih oleh Allah. Allah tidak membuangnya. Allah tidak membuang dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika sebuah mainan yang kita suka, tapi kemudian setelah lama kita menggunakannya menjadi tua, menjadi tidak indah lagi, bahkan sudah rusak, maka respon manusiawi kita ialah kita akan menyingkirkannya atau kita akan membuangnya. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Ia tidak membuang dunia. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab berkali-kali, saudara, Allah urung menghukum dunia dan manusia yang ada di dalamnya sampai habis tak bersisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tetap mengasihi dunia. Pertanyaannya, mengapa Allah tetap mengasihi dunia? Karena ada manusia di dalamnya. Karena ada saudara dan saya di dalamnya. Maka Allah mengasihi dunia. Sewaktu Allah mencipta manusia, Allah mempersiapkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, baru kemudian menempatkan manusia di dalamnya. Manusia menjadi masterpiece, tanda tertinggi atas ciptaannya. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa yang paling menyedihkan, Allah tetap mencarinya. Allah itu seperti gembala. Dia tetap mencari domba yang tersesat, bahkan ke lembah yang paling dalam, ke lembah yang paling gelap sekalipun dengan harga yang tertinggi sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Alkitab katakan. Perhatikan, Allah sangat mengasihi dunia ini. Bukan dengan kasih yang biasa, tetapi dengan kasih yang besar. Ia sangat mengasihi dunia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan apa yang kita alami saat ini, yaitu ketika pandemi COVID-19 yang melumpuhkan dunia,
Mungkin kita bertanya, di mana kasih Allah yang sangat besar itu kepada dunia? Di mana kasih Allah yang besar itu ketika kita saat ini terdampak dengan COVID-19? Yang pertama, mari kita belajar tentang kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9, mengingatkan kita bahwa Allah dan kasih-Nya itu jauh melampaui pengertian kita. Yesaya menggambarkan demikian, saudara. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Alkitab katakan, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, gambaran Yesaya ini sedikit banyak mencerminkan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak sanggup mengerti bagaimana cara kerja Allah dan kasih-Nya menyapa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita tidak dapat mengerti segala sesuatu tentang Allah dan kasih-Nya, namun keterbatasan ini tidak menghalangi kita untuk mempercayainya. Dia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Rasul Paulus menulis di dalam salah satu bagian di dalam Roma pasal 5. Dia katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati. Untuk siapa? Untuk kita. Pada saat apa? Ketika kita masih berdosa. Pada waktu kita masih berdosa pun, saudara, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan cara apa? Dengan Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mempercayai kasih Allah ini. Mempercayai kasih yang memang sulit sekali kita pahami. Tetapi kita dapat berjalan bersama. Bahkan di saat jalan hidup kita adalah jalan yang sulit, jalan yang sukar, dan jalan yang tidak dapat kita mengerti. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, yang dinyatakan kepada dunia. Kasih Allah itu adalah kasih yang meluap keluar dari hati-Nya untuk dunia dan manusia yang ada di dalamnya. Walaupun dunia berdosa, walaupun manusia berdosa, tetapi kasih Allah meluap keluar dari hati-Nya untuk menjumpai, untuk menyapa setiap saudara dan saya. Alkitab mengatakan Allah memberikan anaknya sebagai korban, sebagai kurban penghapus dosa di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendamaian yang Allah hadirkan, yang Allah alirkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, itu dari hati Allah sendiri yang penuh dengan cinta kasih. Dia memberikan yang terbaik yang Ia punya, saudara. Ia bisa saja memberikan yang lain. Tetapi Allah sangat tahu, kalau Dia memberikan yang lain, itu tidak cukup sepadan untuk menebus manusia dari iblis. Allah tahu harga yang sepadan untuk menebus manusia adalah memberikan anaknya sendiri. Memberikan anak tunggalnya yang Ia kasihi. Yesus Kristus. Kematian Kristus adalah kurban. Bukan sebagai sebuah tindakan terpaksa yang dilakukan oleh Allah. Tetapi itu semua meluap keluar dari hati-Nya yang mengasihi dunia, yang mengasihi manusia yang berdosa. Yang melakukan, saudara, melakukan dengan sukarela. Meluap dari kasih-Nya, meluap dari hati-Nya yang paling dalam. Dan itulah yang saya sebut sebagai anugerah daripada Tuhan. Ia memberikan sebagai anugerah terindah kepada dunia. Ia memberikan itu sebagai anugerah terindah kepada manusia yang berdosa. Dan inilah rancangannya
bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, namun justru itu yang kita terima. Sekali lagi saudara, anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, namun justru kita menerimanya. Saya gambarkan dengan ilustrasi demikian saudara. Ada seorang anak kecil, ia ingin sekali memelihara ikan hias. Dan setiap kali dia melewati pasar ikan, matanya selalu memperhatikan jajaran ikan hias yang indah warnanya dan enak dipandang. Ia ingin membeli ikan hias tersebut, tetapi uangnya tidak cukup. Dia ingin membeli dengan uangnya sendiri saudara. Sehingga suatu saat ketika di dalam perjalanan dia memberanikan diri untuk mampir, kemudian bertanya kepada sang penjual berapa harga ikan-ikan yang ada di display, yang ada di akuarium tersebut. Satu persatu penjual menyebutkan berapa harga ikan-ikan pilihan yang ada di dalam akuariumnya. Saudara, anak tersebut setelah mendapatkan informasi berapa harga setiap ikan yang ada di dalam akuarium, wah, dia makin senang. Dia berharap-harap dia akan mendapatkan ikan yang lama dia impikan. Setiap kali ia mampir ke pasar, dia melihat ikan hias tersebut, ia memastikan bahwa ikan hias pilihannya itu tidak dibeli oleh orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat anak tersebut hanya mampir, kemudian melihat-lihat dan tidak membeli, maka sang penjual ikan itu berkata kepada anak tersebut, "Nak, nanti ikan pilihanmu ini keburu dibeli orang. Ayo sekarang beli aja." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak itu kemudian menatap sang penjual dan berkata, "Pak, uang saya belum cukup untuk membawa pulang ikan hias pilihan saya." Saudara, ketika dia mulai berjalan, sempat dia menengok kembali ke belakang dan berkata kepada sang penjual ikan, "Tapi Pak, saya yakin ikan pilihan saya ini tidak akan jatuh ke tangan pembeli yang lain. Dan besok ikan itu akan saya bawa pulang, saya beli, saya bawa pulang." Dan benar saudara, besoknya anak kecil tersebut datang membawa uang yang cukup untuk membeli ikan pilihannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan uang yang pas, dia serahkan kepada penjual, kemudian penjual mulai menunjukkan ikan-ikan yang kira-kira menjadi pilihan yang disukai oleh banyak orang yang dia pikir anak ini akan suka. Tapi yang mengagetkan ialah semua pilihan dari sang penjual itu ditolak oleh anak tersebut. Saudara, sang penjual itu dibuat kaget dengan pilihan anak terhadap ikan hias yang dia ingin bawa pulang. Saudara, kenapa sang penjual terheran-heran, kaget dengan pilihan anak kecil ini? Karena rupa-rupanya anak kecil ini memilih membawa pulang seekor ikan hias yang tidak indah warnanya. Anak kecil ini memilih seekor ikan hias yang bukan tidak indah warnanya, tapi juga kelihatan kurus dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Tidak hanya tidak indah dipandang, tidak hanya ikan ini adalah ikan yang kurus seperti tidak diurus, tetapi rupa-rupanya ikan hias pilihan anak ini, satu dari mata ikan tersebut buta. Saudara, setelah membayar, anak ini pun menenteng satu tas yang berisi ikan hias pilihannya. Dan sebelum pulang ia berkata kepada sang penjual, "Pak, betul kan perkataan saya? Ikan pilihan saya tidak akan jatuh ke tangan pembeli yang lain. Ikan pilihan saya akan saya bawa pulang." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah anugerah. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita sesuai dengan kasih dan anugerahnya yang melimpah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak indah karena kita berdosa.
Selain itu saudara, bukan satu mata kita saja yang tidak melihat, tapi kedua mata rohani kita tidak bisa melihat antara yang benar dan salah. Kita buta, kita tidak bisa melihat. Tapi Kristus dengan kematiannya telah membuat kita bisa melihat kebenaran. John Newton dalam lagunya dia berkata, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku hilang, sekarang didapat. Kenapa saudara? John Newton mengatakan, karena amazing grace. Amazing grace, anugerah yang besar daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kasih yang keluar, meluap dari hati Allah untuk menjumpai saudara dan saya. Yang ketiga, ketika kita mulai mempertanyakan kasih Allah di tengah-tengah COVID-19 hari-hari ini. Apa yang kita bisa pelajari tentang kasih Allah? Saudara, hal ketiga, rancangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya adalah hidup yang kekal. Di dalam ayat 16 ini berkata, setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup, ini lawan dari binasa. Di dalam bahasa aslinya saudara, kata hidup di dalam ayat ini memakai kata di dalam bahasa Yunani adalah zoe. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, Perjanjian Baru menuliskan 3 kata yang berbeda untuk menggambarkan tentang hidup atau kehidupan. Yang pertama kata yang dipakai adalah bios. Yang kedua kata yang dipakai adalah psuke. Yang ketiga, kata yang digunakan untuk hidup atau kehidupan adalah zoe. Dan masing-masing kata ini memiliki arti yang berbeda. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bios itu merujuk kepada kehidupan tubuh fisik. Dan dari istilah ini pula, maka muncul kata biologi. Bios itu bicara tentang siklus hidup manusia yang mencari makan, kemudian dipuaskan, dikenyangkan, berkembang biak, bertahan hidup, sampai kemudian mati. Itu bios. Itu bios. Itulah sebabnya saudara maka ada yang disebut dengan biografi. Apa itu biografi? Urut-urutan hidup dalam kronologi saudara. Lahir tahun kapan, melakukan apa tahun apa, berkontribusi apa di dalam tahun kapan, dan apa akhirnya? Mati. Itu bios. Tapi ada kata kedua yang dipakai oleh Perjanjian Baru untuk menggambarkan tentang hidup. Suke. Suke itu merujuk kepada kehidupan psikologis jiwa manusia, pikiran, emosi, dan kehendak manusia. Dan dari sinilah pula kita mendapat kata psikologi. Nah, kata ketiga, ini kata yang menarik untuk menggambarkan hidup atau kehidupan di dalam Perjanjian Baru. Dan kata ini ditemukan banyak sekali di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat muncul kata ini, zoe. Di dalam ayat ini saudara, Yohanes 3 ayat 16 bicara tentang hidup yang kekal. Kata hidup itu yang dipakai adalah zoe. Zoe mengacu kepada sebuah kehidupan Allah yang kekal. Kehidupan yang tidak diciptakan. Kehidupan ilahi yang dimiliki secara unik oleh Allah. Itu zoe. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal dalam Kejadian, Tuhan menghadirkan pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan di Taman Eden itu menandakan kehidupan kekal Allah. Yang ilahi itu. Yang tidak tercipta. Yang unik, yang tidak dapat rusak, yang tidak dapat dihancurkan, yang abadi. Kehidupan zoe itu. Kehidupan itu yang dinikmati oleh Adam dan Hawa. Allah memberikan pohon kehidupan untuk dinikmati, untuk dimakan oleh Adam. Tapi kemudian Adam jatuh dalam dosa, dan dosa itu merusak gambar Allah dalam diri manusia. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika Adam jatuh di dalam dosa, ia tetap memiliki bios. Ia masih memiliki kehidupan manusiawi. Dia masih memiliki kehidupan manusia, bios. Namun ia tidak memiliki kehidupan ilahi, kehidupan Allah, yaitu Zoe. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dengan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Zoe, hidup ilahi, kembali diinfuskan, kembali ditiupkan Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan sebuah hidup yang maksimal, sebuah hidup yang berkelimpahan, sebuah hidup yang memang harus dinikmati oleh masterpiece Allah, yaitu manusia, yaitu Zoe, hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas hidup ini kembali semula menjadi bagian dari manusia. Kualitas kehidupan seperti ini adalah kehidupan, satu jenis kehidupan, satu kualitas kehidupan yang tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Malah sebaliknya saudara, orang yang memiliki Zoe, orang yang memiliki kualitas kehidupan ilahi, yang sudah ditiupkan Allah, yang sudah diinfuskan Allah ke dalam hidupnya, dia tidak terpengaruh oleh kehidupan di sekitar, malah sebaliknya dia mempengaruhi kehidupan di sekitarnya. Dia tidak menjadi termometer yang mengukur suhu kehidupan, tetapi dia menjadi termostat yang mengatur suhu kehidupan yang ada di sekitarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu kata, setiap orang yang mendapatkan hidup yang kekal, yang karena meresponi kasih Allah di dalam dirinya, dia mendapatkan Zoe. Zoe itu bicara quality of life. Sebuah kualitas hidup yang menyerupai Allah. Mendapatkan gambar Allah. Yang di dalamnya ada kelimpahan hidup. Yang di dalamnya ada keluberan kasih, anugerah yang tiada mati. Spirit, rohnya, semangatnya tidak terpengaruh oleh kesulitan hidup yang ada di sekitarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan besar buat kita hari ini. Apakah sekarang saudara telah menerima dan percaya kepada Yesus? Apakah saudara telah menerima hidup yang kekal? Apakah saudara telah menerima Zoe? Apakah saudara telah mendapatkan hidup ilahi yang diberikan Allah kepada kita? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah diperkenalkan dengan kasih Allah. Kasih yang cukup besar, kasih yang cukup luas untuk menjangkau semua orang, bahkan seisi dunia ini sekalipun, termasuk kami. Untuk dunia yang berdosa, untuk kami yang berdosa, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu sebagai kurban penghapus dosa, mati di atas kayu salib. Kau berikan tidak dengan terpaksa, tapi Kau beri dengan sukarela. Kini Engkau hanya meminta kepada kami untuk percaya, untuk yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat atas dunia yang hilang dan buta ini. Bawalah kami untuk hidup sebagaimana hidup yang berkelimpahan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian
dari jemaat Mennonite seluruh dunia, maka kita akan mengucapkan komitmen kemuridan kita. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk limpahan berkat yang kami terima sepanjang hidup kami. Penyertaan demi penyertaan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kesempatan yang indah saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Engkau menguduskannya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan dan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup jalan-jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah situasi menerima dan hidup di dalam dampak pandemi COVID-19, kami tetap menaikkan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau yang memelihara hidup kami secara sempurna. Kami melewati berbagai kesulitan. Kami melewati bagaimana kami harus berjuang
dengan ekonomi yang sulit hari ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat yang terdampak secara ekonomi karena COVID-19. Mari Tuhan menyapa mereka. Mari Tuhan menguatkan mereka. Mari Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada mereka untuk bagaimana mereka mengelola hidup di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Kami percaya ya Tuhan, hikmat-Mu memampukan setiap kami, anak-anak-Mu, untuk bagaimana bereaksi secara tepat, bagaimana kami berespon sesuai dengan cara-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah setiap jemaat dikuatkan, dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, mari jamah, mari lawat, mari tilik, nyatakan kuasa pertolongan Tuhan kepada setiap jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka sangat terbatas karena tidak bisa memeriksakan diri ke dokter, sulit untuk ke rumah sakit. Tetapi Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Mari nyatakan pertolongan-Mu. Mari nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, menjamah hidup mereka, menjamah tubuh mereka, sehingga mereka dipulihkan. Bukan hanya fisik saja mereka yang dipulihkan, tetapi rohani mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami. Biarlah dimampukan untuk mengatasi kesulitan yang muncul hari-hari ini. Berkati Bapak Jokowi dan semua kabinet jajaran yang ada di bawahnya. Berikan kepada mereka kesatuan hati. Berikan kepada mereka hikmat, marifat yang dari Tuhan, supaya mereka mampu untuk menanggulangi, mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul. Biarlah juga kami berdoa menyerahkan untuk setiap dokter, para medik, perawat yang memberi diri mereka, memberi hidup mereka untuk merawat para korban yang terpapar dengan COVID-19. Oh Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka, berikan kekuatan, berikan ketegaran, berikan kesanggupan, topang mereka di masa-masa mereka merawat, memberikan perawatan kepada para korban COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa masa ini akan lewat, masa ini akan lalu, dan kami akan melihat ada terang yang muncul, dan kami akan melihat bahwa karya dan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, buat kami tetap menaruh harap, percaya, dan setia kepada Engkau di tengah-tengah kesulitan ini. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan biarlah kita mengucap syukur setiap waktu di dalam hidup kita. Dan menyerahkan penyertaan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih
bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur hanya bagimu Tuhan. Beri syukur hanya kami beri syukur bagimu. Beri syukur hanya bagimu ya Tuhan. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang jalani kehidupan yang ada di depan dengan tetap percaya bahwa Allah tetap mengasihi, tetap menjaga, tetap memelihara, dan tetap menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.